Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya selalu dan selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya, khususnya di antara sekian banyak nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan satu nikmatnya yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dipilih Allah, yaitu nikmat hidayah. Yang semua ini tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diteruskan kepada para sahabat, para tabiin, tabi'ahum, alim ulama, mubalik, mubaligot, sehingga sampai kepada kita semua. Atas amal soleh dan jerih payahnya kita ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Dan yang ketiga, atas kesadermuan, keridhaan, kelonggaran dari Bapak, Ibu, saudaraku jamaah semuanya yang berkenan untuk mendengarkan nasihat pada kesempatan kali ini, kami ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Bapak, Ibu, saudara jamaah yang berbahagia, kita wajib bersyukur kepada Allah karena hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Di mana nikmat iman, nikmat Islam ini tidak diberikan kepada setiap orang. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita, selain lisannya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin secara amaliyah, secara praktek, mari kita tunjukkan kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas ibadah. Secara prakteknya, mari kita sebagai satu-satunya jamaah, sebagai satu-satunya orang iman, sebagai satu-satunya orang Islam, untuk selalu mengaji Quran dan hadis. Kemudian setelah kita kaji Quran dan hadis, kita berusaha untuk memahaminya. Yang kedua, kita berusaha untuk mengamalkan Quran dan hadis. Karena watilkal jannatul lati urihtumuha bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya surga itu diwariskan hanya untuk orang-orang yang beramal. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud syukur kita diberikan nikmat iman adalah dengan cara memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memiliki harta, harta kita manfaatkan untuk pembelaan dalam agamanya Allah. Ketika kita memiliki pemikiran kita manfaatkan untuk pembelaan dalam agamanya Allah. Ketika kita memiliki tenaga, memiliki kekuatan dan tenaga itu kita manfaatkan untuk pembelaan dalam perjuangkan agamanya Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana wujud syukur kita kepada Allah diberikan nikmat iman, nikmat Islam ini adalah dengan menetapi agama Islam ini secara kafah, secara utuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendatangi majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, hobi mendengarkan nasihat, hobi mengaji, ya, mendatangi acara-acara yang telah ditentukan oleh Amrin Jami'. Kemudian yang kelima, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, dengan diberikan nikmat hidayah ini kita harus selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ijtihad yang telah ditentukan, serta sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita supaya taat pada peraturan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik para saudaraku jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Yang pertama, memuliakan tamu. Kita punya kewajiban untuk selalu memuliakan tamu yang hadir ke tempat kita. Memang kondisi saat ini mungkin ya tidak seperti biasanya, ya. Untuk menerima tamu terbatas karena memang kondisinya memang sedang ada pembatasan. Dan kita kalau memang mau bertamu seyogyanya dalam kondisi seperti ini, kita harus minta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah apakah memungkinkan atau tidak untuk bertamu, karena memang kondisi wilayah satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kalau memang kita di situ tidak diizinkan, ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Memang kondisinya seperti itu, kita harus menyesuaikan, gitu ya. Kita harus bisa mengerti. Bukan berarti kemudian yang di situ tuan rumahnya sombong, itu bukan. Karena memang kondisinya sedang seperti ini. Kalau memang ternyata diizinkan, ya kita maka di situ baru hadir. Maka
terlebih dahulu untuk kondisi saat ini kalau mau bertamu seyogyanya minta izin terlebih dahulu. Mungkin telepon dulu, Pak, mohon maaf saya mau silaturahim sama keluarga saya. Oh iya silakan, tapi mohon maaf jangan banyak-banyak ya. Oh enggak kok Pak, ini cuma saya, istri saya sama anak-anak. Oh lah berapa jumlahnya? Oh cuma 14 Pak. Oh lah kok banyak banget. Wah kan cuma saya sama istri saya sudah 2, nanti anak-anak saya jumlahnya 12. Jadi total ya 14 gitu ya. Wah ya jangan banyak-banyak gitu ya. Ya udah kalau gitu saya sama istri saya enggak usah ikut, biar anak-anak saya aja gitu. Yang penting fitrahnya ya jangan gitu ya. Jadi makanya kondisi saat ini kita harus bisa mengerti ya, situasinya memang tidak sama seperti biasanya. Yang kedua, menyambung silaturahim. Lagi-lagi dalam kondisi seperti sekarang ini terbatas kita untuk menyambung silaturahim. Apalagi kita belum tahu nanti untuk mudik ini bagaimana, boleh atau tidak boleh. Yang biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau momen lebaran itu keluarga bisa kumpul, belum tentu ini ada yang bisa kumpul. Meskipun demikian bukan berarti di situ menjadi penghalang kita untuk menyambung silaturahim. Karena sekarang Allah sudah memberikan kemudahan dengan adanya teknologi-teknologi. Ada di situ yang namanya handphone gitu ya. Kita bisa di situ video call pakai WA gitu ya. Sekarang apalagi WA bisa untuk video call sampai 8 orang gitu ya. Kita bisa di situ mungkin pakai Instagram atau mungkin pakai Zoom gitu ya, atau yang HP-nya Nokia jadul dikareti itu ya bisa untuk telepon gitu. Yang penting jangan sampai di situ tidak menyempatkan untuk silaturahim. Tidak usah menunggu yang tua menghubungi yang muda atau yang muda menghubungi yang tua dulu. Pokoknya siapa yang menghubungi lebih awal itu lebih baik. Tidak usah pakai gengsi-gengsian ya, karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan atau sengaja tidak mau silaturahim. Maka momen seperti ini meskipun terbatas kita tetap menyambung silaturahim. Yang berikutnya menjaga lisan gitu ya. Nah, kita di sini beruntung bersyukur selama bulan Ramadan gitu. Lisan kita ini sudah dibiasakan untuk di situ selalu berkata yang baik, menghindarkan dirinya untuk berkata dusta, menghindarkan dirinya untuk di situ berkata rofas, porno gitu ya, atau berkata jorok. Nah, ini kita beruntung gitu loh. Artinya kita sudah dibiasakan untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Maka setelah Ramadan ini harusnya lisan kita lebih terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Apalagi secara teori psikologi, kalau kita pengen merubah karakter seseorang, itu bisa dilakukan dengan pembiasaan selama 21 hari berturut-turut. Nah, 21 hari berturut-turut. Nah, alhamdulillah kita ini 30 hari berturut-turut. Ya, karakter kita, pembiasaan kita ini dirubah menjadi lebih baik lagi. Harusnya kalau Ramadan kita ini sukses, setelah Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi lisannya. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apa kebanyakan yang bisa membuat manusia di situ masuk ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Jadi mulut ini bisa menjadi salah satu penyebab yang di situ kebanyakan bisa membuat masuk ke dalam neraka. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi biar momen Ramadan kita dan Idul Fitri ini nanti dan setelah Idul Fitri nanti tetap barokah. Bagaimana caranya kita jaga lisan kita? Yaitu yang pertama, tidak berbicara dusta, tidak rofas ya. Yang biasanya di situ Ramadan mau berkata dusta, sudah di situ takut gitu ya. Sudah di situ pikir kalau saya berkata dusta, cerita dusta, nanti puasa saya gimana ya? Tidak dapat pahala. Takut berkata rofas, berkata jorok. Ya setelah Ramadan harusnya lebih terbiasa. Jangan malah pelampiasan gitu ya. Wah akhirnya sekarang sudah tidak puasa. Sekarang saya bisa perang stiker WA lagi gitu ya. Akhirnya ngirim stiker WA yang jorok-jorok gitu ya. Karena selama puasa ini ngempet tidak pernah bisa ngirim gitu ya. Saya tidak usah nyebut namanya siapa yang biasa ngirim stiker WA jorok. Kalau di sekitar Anda ada yang tertawa ya mungkin ada salah satu di antara keluarga Anda gitu ya. Nah ini jangan sampai terbiasa berbicara dusta dan rofas. Kemudian yang kedua, tidak menceritakan aib diri sendiri. Kadang-kadang saking asiknya bersama dengan keluarga, bersama teman-temannya, terus kemudian ketika berkumpul, dia di situ malah menyebarkan aib dirinya sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afah illa mujahirin." Setiap umatku itu diampuni kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Mujahir itu adalah orang yang membuka aibnya sendiri. Yang dikatakan membuka aibnya sendiri itu adalah orang yang kemarin melakukan kesalahan, kemudian keesokan harinya dia berkata, kemarin aku habis melakukan perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini. Artinya perbuatan jelek. Itu diumbar sama teman-temannya, sama keluarganya. Itu tidak boleh. Padahal waktu dia melakukan perbuatan dosa itu, melakukan perbuatan jelek itu, Allah sudah menutupi aibnya. Lah kok malah dia sendiri yang membongkar
aibnya. Itu tidak boleh. Selain tidak boleh menceritakan aibnya sendiri, juga jangan sampai kita menceritakan aibnya orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang disitu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha menerima tobat lagi maha penyayang. Ya, jadi jangan sampai kita justru menceritakan aibnya orang lain, menceritakan aibnya keluarga kita sendiri. Apalagi dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika kita membuka aibnya orang lain, Allah juga akan membuka aib orang itu di dunia, dan nanti di akhirat juga akan dibuka oleh Allah aibnya di hadapan ya, umat manusia yang sebegitu banyaknya. Makanya jangan sampai momen ketika Idul Fitri, momen silaturahim, justru dimanfaatkan ya untuk di situ membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf gitu ya, biasanya yang di situ hobi ngerumpi, karena memang secara kalimat itu perempuan itu 3 sampai 5 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Makanya hati-hati ya. Yang berikutnya, tidak membicarakan kelebihan atau amalan ibadah kita. Ya, contoh misalnya, wah alhamdulillah kemarin aku Ramadan khatam 2 kali nulin gitu ya. Wah, kemarin Ramadan itu sedekahnya banyak loh. Berapa? Aku sedekah tuh 129.500 gitu. Walah, ya masih banyak aku 130.000 gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian aku sudah zakat berapa, khatam berapa kali gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, misalnya nanti setelah Ramadan ada keutamaan untuk puasa Syawal. Kemudian dia cerita, alhamdulillah aku sudah selesai 6, kamu kurang berapa? Tidak perlu seperti itu. Kita contohlah sahabat-sahabat zaman dulu gitu ya. Bagaimana Ali bin Husain bin Ali, ketika semasa hidupnya beliau memanggul gandum untuk dibagikan di malam hari ke sekitar warga. Baru ketahuan itu loh, beliau yang membagikan gandum itu ketika beliau sudah wafat, karena ketika dimandikan pundaknya ini ngapal, jadi keras pundaknya ini. Ya, baru ketahuan karena sudah lama kok tidak ada yang di situ ngirim gandum lagi setelah beliau wafat. Oh, ternyata selama ini yang mengirim adalah Ali bin Husain bin Ali. Kemudian ada lagi kisah Daud bin Abi Hindi, bagaimana beliau itu berpuasa selama 40 tahun, keluarganya tidak ada yang tahu sama sekali. Karena apa? Karena ketika dia di situ mau berangkat ke pasar berjualan, dia bawa sarapan. Sarapannya tidak dimakan di rumah, tapi dibawa ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar, dia kalau lihat ada orang yang membutuhkan, dia kasih itu sarapannya ke orang lain. Sehingga keluarganya taunya itu Daud bin Abi Hindi itu puasa gitu ya. Tidak puasa karena dia bawa sarapan. Baru kemudian si Daud ini pulang dengan di situ saatnya berbuka puasa, makan bersama dengan keluarganya. Puasa 40 tahun gitu loh. Keluarganya tidak ada yang tahu. Wong baru puasa Nabi Daud berapa bulan gitu, cerita kemana-mana. Aku sudah puasa Nabi Daud, aku sekti no. Oh, ini aku bisa berdiri di atas paku nih, lihat nih pakunya banyak nih. Tidak apa-apa ini. Karena memang sekarang hukum fisika kalau pakunya banyak itu mau diinjek, mau didudukin tidak apa-apa. Coba pakunya suruh 1, tidak usah banyak-banyak, mah 1 aja gitu ya. Dia tercoblos gitu ya. Puasa kok niatnya biar sekti, tidak boleh seperti itu. Ya, ada lagi sahabat ketika berpergian jauh ya, saat sudah sampai tempatnya, saatnya waktu sepertiga malam. Di saat itulah si sahabat ini berbaring tidur bersama dengan kawannya. Terus kemudian sahabat ini tanya sama kawannya, sudah tidur belum? Belum. Oh yaudah. Sahabat lagi tanya lagi, udah tidur belum? Belum. Oh yaudah. Tanya lagi yang ketiga kali, udah tidur belum? Belum. Ya kok akhirnya kemudian tanya lagi, si kawannya ini bingung, kok tanya terus udah tidur belum? Begitu pertanyaan berikutnya, dia tidak jawab. Kemudian si sahabat ini karena merasa temannya ini sudah tidak jawab, oh mungkin sudah tidur, akhirnya diambil air wudhu, kemudian sholat malam. Ya, untuk sholat malam itu loh, dia di situ sembunyi-sembunyi biar di situ temannya tidak tahu. Makanya sahabat zaman dulu itu untuk beribadah itu sampai menyembunyikan amalnya seperti itu, tidak diceritakan kemana-mana. Nah, makanya termasuk kita selain untuk menjaga niat kita tetap karena Allah, dan niat saudara kita, keluarga kita, teman kita biar tetap karena Allah, ya tidak usah ditanyai, piye Ramadan khatam ping piro? Piye posone utuh apa ora? Piye sawal wis entuk piro gitu ya. Yang penting urusan amalan ibadah ini cukup kita dan Allah yang tahu. Biar nanti yang kita ditanyai tidak salah
niat. Yang berikutnya tidak membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain. Momen silaturahim ini jadikan momen pengerat persaudaraan, pemersatu. Jangan dijadikan momen perpecahan, ngomongkan saudaranya yang sana sini sini, apalagi membicarakan tentang kehidupan rumah tangganya yang harusnya tidak diceritakan kepada orang lain. Makanya saya mengajak kepada saudaraku jamaah semuanya, mari kita ciptakan namanya couple branding. Apa itu couple branding? Kita membranding pasangan kita itu baik di mata orang tua kita, saling membranding satu sama lain. Contoh, sebagai seorang suami, dia di situ menceritakan kebaikan istrinya di hadapan orang tuanya. Sehingga ketika di situ orang tua kita itu ketemu sama istri kita, gitu ya, orang tua kita itu merasa bangga, bahagia punya mantu yang baik. Seorang istri di situ ketika di situ bersama dengan orang tuanya, dia akan menceritakan kebaikan suaminya, sehingga ketika orang tuanya ini ketemu sama menantunya, mertuanya ini merasa senang punya menantu yang baik. Kan seperti itu. Seorang ayah menceritakan kebaikan ibunya di hadapan anak-anaknya. Seorang ibu menceritakan kebaikan ayah di hadapan anak-anaknya, gitu loh. Sehingga ada timbal balik, keluarga ini jadi harmonis, jadi rukun, jadi bahagia, karena semuanya yang nampak hanyalah kebaikan dan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, tidak membicarakan yang itu menyebabkan seseorang jadi tidak bersyukur atau grantes hidupnya. Yang tadinya orang itu sudah bahagia ketika dia di situ kemana-mana naik sepeda motor. Lah kok pas pertemuan keluarga ketemu sama teman-temannya tidak ada yang ngomong, kamu itu loh dari dulu kok naik motor itu terus. Mbok iya di situ nabung atau cari-cari utangan gitu loh. Beli mobil yang murah-murah kan banyak yang second-second. Yang tadinya dia itu sudah bahagia dengan motor yang dia miliki, gara-gara omongan orang jadi kepikiran, apa aku tak utang yo. Wah ya coba utang lah, tak cari pinjaman gitu. Akhirnya dia malah jadi beban, ya, jadi kepikiran. Yang tadinya orang itu jane yo sehat, lah dilalah lepas ketemu dadak diomongi, kowe kok ketok kurumen to, ketok sajake kok loro gitu ya. Akhirnya dia kepikiran, jojo aku kok loro ya, kan gitu. Ya walaupun mungkin pas ketemu di situ karpe gur gojek, maksudnya gojek, kok ketok tambah tua toh, akhirnya dia kepikiran, masuk aku tambah tua. Apalagi kalau ketemu misalnya, kok ketok tambah lemu toh, wah, apalagi kalau ibu-ibu, emak-emak diomongnya tambah lemu, ini biasanya sensi kan gitu ya, langsung bingung kepikiran gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau ngomong sama orang lain, ya ngomong apa adanya, jangan sampai di situ membuat orang itu jadi tidak bersyukur atau grantes atau malah kepikiran gitu ya. Tuh. Nah, terus ngomong apa ini? Lah apa-apa kok ndak boleh gitu ya. Wong padahal jane paling asik ya ghibah kuwi kok gitu lah. Apa ndak ada Mas ghibah syar'i gitu ya? Ndak ada. Ya namanya ghibah ya tetap ghibah, ndak boleh seperti itu. Masih banyak bahan pembicaraan. Kita bisa bercerita tentang masa lalu yang bisa menambah kesyukuran. Orang tua bisa menceritakan kisah perjuangannya dulu kepada generasi mudanya. Kakak adik bercerita tentang masa kecilnya, sahabat bercerita tentang masa lalunya dulu yang seru. Kan gitu, banyak bahan pembicaraan yang bisa kita lakukan selain hal-hal yang tadi tidak pantas untuk kita bicarakan, sehingga kita bisa tambah syukur ketika kita bersilaturahim, kita bercengkrama, berkumpul satu sama lain. Itu yang ada hanya selalu bahagia dan bahagia. Apalagi di momen seperti sekarang ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari jalannya syukur. Bagaimana tidak? Kondisi sekarang sudah seperti ini. Saya yakin semua orang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ya, hampir semua orang terdampak gitu ya. Mau tidak mau kita harus tetap bagaimana bisa selalu bersyukur kepada Allah, bisa menemukan jalannya syukur. Kalau kita di situ memilih hidup kita ini grantes, memilih hidup kita ini hanya adanya sambat, ngeluh dan ngeluh, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Saya yakin kok, mungkin di antara Anda yang mendengarkan atau melihat tayangan ini, mungkin Anda ada yang merasa sedih gitu saat ini. Entah itu mungkin THR belum turun gitu ya, atau mungkin mau makan susah gitu loh, atau mungkin anaknya itu ya lagi dicoba kayak apa, keluarganya lagi dicoba seperti apa. Jangan sampai itu yang selalu kita kedepankan sampai kita lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah. Saya mengakui ya, saya sendiri juga merasakan betul dampak cobaan ini. Sampai ketika saya itu ya mengeluh kepada Allah sambil baca Quran gitu, tiba-tiba sama Allah itu saya kayak langsung diputarkan film masa lalu. Saya diingatkan tentang kejadian masa lalu. Ketika saya di situ mengeluh dengan kondisi saya sekarang gitu ya, aku kok piye, tanggal ini kok urung gajian dan lain sebagainya, umroh kok tutup dan lain sebagainya. Allah muterken mengingatkan saya tentang nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya.
Tiba-tiba saya tuh ingat bagaimana tahun lalu itu alhamdulillah saya bisa berangkat haji bersama dengan keluarga saya. Saya alhamdulillah bisa berangkat umroh bersama dengan istri dan anak-anak saya. Yang itu kalau saya uangkan sekarang, saya mungkin belum tentu punya uang sebanyak itu. Dan saya pun tidak kepikiran bagaimana saya bisa seperti itu. Dan Allah paring, Allah bisa ngasih itu seperti itu. Sehingga ketika saya ingat bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada saya di masa lalu, masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini seolah-olah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan di masa lalu. Jadi kalau Anda pengen bisa bersyukur, meskipun kondisi Anda sekarang ini lagi lemah, meskipun kondisi Anda sekarang ini lagi dicoba mungkin dari segi ekonomi, dicoba dari segi keluarga, berusahalah untuk mengingat-ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan hanya diingat-ingat apa yang belum saya miliki, tapi coba ingat-ingat apa yang sudah saya miliki, apa yang sudah Allah kasih kepada saya. Ingat loh ya, nikmat itu bukan hanya melulu soal harta, nikmat bukan hanya melulu soal tahta, nikmat tidak hanya melulu soal wanita. Terkadang kita lupa bahwa kita punya harta yang luar biasa, yaitu adalah keluarga. Keluarga. Coba Anda lihat di sekitar Anda sekarang yang mungkin sedang duduk nonton tayangan ini bersama dengan keluarga. Anda punya orang tua, Anda lihat anak Anda punya anak, Anda lihat pasangan Anda punya pasangan. Itu harta yang luar biasa. Harta yang luar biasa. Dan harta yang lebih luar biasa yang tidak lagi di situ ya, terhingga nilainya, yaitu adalah nikmat iman. Nikmat iman. Makanya saya mengajak kepada Anda semuanya, ya, bapak-bapak, ibu, saudara jamaah semuanya, sudahlah, hentikan mengeluh. Kondisi seperti ini, saatnya kita mencari jalannya syukur. Ingat-ingat lagi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita akan bisa bersyukur. Tiba-tiba secara tidak sadar itu loh. Ketika kita berdiam diri, mungkin saat Anda itikaf, Anda berdiam diri, Anda ingat lagi apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada Anda dan keluarga Anda. Tiba-tiba secara tidak sadar, lisan Anda akan bisa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apalagi Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah merupakan bagian dari doa. Mungkin Anda yang punya masalah dengan keluarga, ya, Anda yang punya masalah dengan pasangan Anda, ingat lagi coba, memori-memori ketika pertama kali Anda menikah waktu itu. Momen-momen ketika Anda mengucapkan janji suci akad nikah. Ya, ketika Anda bercengkrama bersama dengan pasangan Anda saat itu, ketika tertawa bahagia, ingat lagi masa-masa itu. Maka masalah Anda sekarang insya Allah akan bisa terlupakan karena Anda mengedepankan rasa syukur kepada Allah. Ketika di situ Anda punya masalah dengan anak-anak Anda, ingat lagi bagaimana pertama kali anak Anda terlahir di dunia, bagaimana ketika mereka tersenyum, bagaimana ketika mereka tertawa, bagaimana ketika mereka memeluk Anda sebagai orang tua. Ingat lagi masa-masa itu, maka Anda akan bisa bersyukur. Tidak lagi marah sama anak, tidak lagi menggunjing anaknya, tidak lagi menyesali anaknya gitu dia. Yang karena yang Anda ingat hanya syukur, syukur, dan syukur telah Allah karuniakan anak seperti itu. Yang Anda ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Ketika itu Anda sebagai seorang anak mungkin sekarang punya masalah sama orang tua. Ingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan orang tuamu. Ingat-ingat lagi masa momen ketika kamu dulu bermain-main bersama dengan orang tuamu, ketika kamu bermanja bersama dengan orang tuamu. Maka kamu akan bisa bersyukur oleh Allah dikaruniakan orang tua seperti sekarang ini. Jadi mari di momen yang indah ini, di bulan Ramadan ini, ya apalagi nanti setelah Ramadan ini, mari yang ada itu hanya selalu rasa syukur, 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 dan syukur. Jangan lagi dikedepankan di situ mengeluhnya. Meskipun kondisi seperti sekarang ini, meskipun sekarang kita memang merasa berat, seberat-beratnya, tapi berusahalah untuk bisa selalu tersenyum dan mencari jalannya syukur. Mencari jalannya syukur. Ibaratnya kita itu kepepet sudah. Tidak ada lagi memori masa lalu yang baik. Tidak ada lagi memori masa lalu yang bahagia. Setidaknya itu loh, kita masih ingat bahwa kita diberikan nikmat hidayah. Kita diberikan nikmat hidayah. Sampai saya ingat pesannya Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Ibaratnya kita itu jadi keset, diinjek-injek sama orang. Tapi kita diberikan nikmat hidayah. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum. Karena kita mendapatkan nikmat hidayah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, nikmat kita pasti ditambah sama Allah. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmatnya Allah, yang kita lihat hanya kekurangannya aja. Lihat istrinya yang dilihat hanya kekurangannya. Lihat suaminya yang dilihat hanya kekurangannya. Lihat anaknya yang dilihat hanya kekurangannya. Lihat hartanya yang dilihat hanya kekurangannya. Tidak lihat apa yang telah dimilikinya. Maka bisa jadi hidup kita ini tidak akan tambah bahagia, tapi justru tambah menderita. Dan Allah justru akan mengancam kita siksa di akhirat nanti. Maka mulai sekarang, ayo buat hati kita ini bisa selalu bahagia dengan cara menemukan jalannya syukur. Bapak Ibu saudara jamaah yang berbahagia, insya Allah demikian sedikit nasihat dari saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah
dan senantiasa kita semua bisa menjadi hambanya Allah yang bisa selalu bersyukur kepada Allah. Ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.